Selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Bab ini merupakan bab lanjutan dari modul Capacity Planning dan Maturity Model. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai Capacity Planning. Pada bab ini yang akan kita bahas adalah mengenai kedewasaan infrastruktur atau Infrastruktur Maturity Model. Yang akan kita bahas ya di sini adalah infrastruktur maturity model yang akan kita coba rangkai frameworknya dan kita coba sesuaikan apakah infrastruktur di organisasi kita masuk ke dalam level maturity yang mana. Ya, jadi di sini pertanyaannya adalah seperti apa tingkat kemapanan dari infrastruktur? Otomatis semakin mapannya infrastruktur ya, maka akan semakin cepat juga infrastruktur tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan dari bisnis. Nah, di sini diciptakanlah namanya model kemapanan ya atau infrastruktur maturity model. Di sini merupakan tahapan-tahapan kemapanan sebagai landasan untuk mengevaluasi dan merencanakan infrastruktur IT organisasi. Sasarannya itu cukup banyak bidangnya. Yang pertama adalah ekonomi, yaitu meminimalisir biaya infrastruktur, tapi yang paling penting di sini adalah meningkatkan adaptiveness, ya, artinya real time infrastructure. Ketika bisnis membutuhkan suatu infrastruktur, maka infrastruktur tersebut dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat. Nah, berikutnya adalah kualitas layanan. Lalu berikutnya adalah sebagai acuan untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, konteksnya di sini adalah infrastruktur harus dapat mengikuti perubahan kebutuhan bisnis secara real time. Ya, semakin cepat infrastruktur bisa memenuhi kebutuhan bisnis, maka bisnis tersebut dapat berkembang dengan cepat. Ya. Kecepatan time to market adalah faktor ya daya saing sekarang karena ketika kita ingin melakukan deployment terhadap aplikasi kita harus beli server dulu, kita harus beli DB server dulu, kita setting server dulu. Nah, itu akan membuat waktu yang cukup lama kita harus taruh di dalam data center dulu. Nah, bagaimana kita dapat memaksimalkan waktu tersebut agar aplikasi dari si bisnis ini dapat dengan cepat sampai ke dalam market. Ya. Dengan begitu, maka aplikasi bisnis dapat diterima, kita bisa lebih dulu daripada kompetitor. Nah, di sini sekurang-kurangnya ada 60% anggaran digunakan untuk belanja infrastruktur IT. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan anggaran ini atau bahkan meminimalisir anggaran ini tapi dengan keuntungan yang cukup baik. Ya, keuntungan di sini adalah keuntungan dalam hal penggunaan infrastruktur. Ya. Kuncinya adalah di sini penerapan solusi teknologi untuk meningkatkan daya tanggap atau adaptiveness. Nah, ini adalah gambaran real-time infrastructure. Ya. Secara dinamis, infrastruktur ini mengikuti kebutuhan dari bisnis organisasi. Ya, dan dapat secara otomatis menyesuaikan konfigurasi secara optimal. Ini sudah bisa dilakukan oleh berbagai macam perusahaan ya. Jadi ketika banyak customer atau banyak request, maka ada sistem yang dapat secara otomatis meningkatkan jumlah layanan dari image cloud-nya sehingga infrastruktur cloud-nya bertambah atau server-server yang beroperasi akan bertambah. Dengan di-manage seperti ini, maka ketika nanti jumlah usernya turun, maka infrastrukturnya juga kita turunkan. Nah, inilah yang bisa kita lihat sebagai bagaimana suatu infrastruktur itu bisa mendukung terhadap kebutuhan bisnis ya. Ya, contohnya adalah misalnya promo 212 atau promo 666 misalnya. Ya, artinya pada saat yang sama dibutuhkan infrastruktur yang cukup banyak untuk melayani customer. Ya. Dari sisi bisnis itu adalah sisi marketing. Tapi dari sisi infrastruktur, kita harus menyediakan media untuk bisa marketing itu untuk beroperasi. Ya, oleh karena itu diperlukan kecepatan dari infrastruktur ini bisa adaptif untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Strategi optimasinya ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah
optimasi yang pertama virtualisasi, ya. Yang kedua adalah otomatisasi, ya. Virtualisasi, sentralisasi sumber daya IT, konfigurasi dan lokasi fisik dari aplikasi pengguna. Dan ini bisa meningkatkan ekonomi, daya tanggap, dan kualitas layanan. Dari sisi otomasi juga menyediakan pengelolaan dinamis berbasis kebijakan dan berorientasi service. Nah, di sini meminimalisir beban kerja staf teknis, daya tanggap, dan optimasi akurat secara otomatis. Kualitas layanan karena manajemen berbasis kebijakan. Jadi infrastruktur akan terus mengikuti kebijakan yang ada. Berbeda halnya jika kita menggunakan infrastruktur tradisional, di mana setiap ada kebijakan pasti ada pengadaan. Ya, otomatis menunggu pengadaan dulu, menunggu tender dulu, otomatis untuk sampai ke market itu cukup lama. Nah, di sini yang dipakai adalah model kemapanan Gartner atau Gartner Infrastructure Maturity Model. Mulai dari yang paling basic, ya, centralize, standardize, rationalize, virtualize, service based, dan policy based. Makin tinggi standarnya, ya, otomatis kemampuan dari infrastruktur itu untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis atau adaptiveness-nya itu semakin cepat, ya. Misalnya untuk mengadakan perubahan, ya. Ketika kita lihat berdasarkan policy base, maka dia hanya membutuhkan waktu per menit atau detik. Karena mungkin dia hanya tinggal klik, infrastrukturnya jalan, infrastrukturnya up, dan memenuhi kebutuhan bisnis tersebut. Ya. Jadi nanti kita akan coba lihat kira-kira organisasi Anda itu akan masuk ke dalam model kemapanan yang mana. Apakah masih decentralized, apa sudah memang mendekati policy base. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, integrasi antara pengelolaan dan infrastruktur IT, ya. Sifatnya kalau kita lihat, kalau basic, ya, itu bisa dibilang rusuh, ya, atau lumayan tidak fleksibel, ya, banyak prosedur, ya. Nah, di sini standardized, di sini sudah reaktif, ya, artinya tiap ada kejadian dia masuk, tiap ada kejadian dia harus online, tiap ada kejadian dia harus penuhi. Rationalize yang ini proaktif, artinya ada kebutuhan kita layani, ada kebutuhan dan kita layani. Jadi makin ke kanan itu infrastrukturnya makin bisa memenuhi kebutuhan bisnis secara adaptif. Ini adalah gambaran tentang level dari standarisasi, ya, atau level yang agak bawah. Ya. Kalau kita lihat di sini aset dimiliki oleh unit bagian, ya. Artinya ada pulau-pulau di sini, pulau-pulau divisi, ya. Tidak ada konsistensi proses atau teknologi lintas unit, dan biaya sulit dihitung, kompleksitas juga tinggi, ya. Di sini tidak ada yang diadakan tanpa mengikuti standar, pengadaan aset dilakukan secara terpusat, menerapkan konfigurasi server standar, ya. Ini adalah level dari standarisasi. Naik ke level rasionalisasi, ya. Di sini jumlah lokasi fisik perangkat berkurang, biaya relokasi, jaringan komunikasi, dan aturan regional. Storage sudah mulai dikonsolidasikan, server telah dikonsolidasikan, kuncinya di situ. Ya, artinya sudah mulai naik nih, tidak ada pemisahan-pemisahan antara satu storage server dengan satu storage server yang lain, ya. Ada penurunan biaya, ya. Di sini juga sudah memiliki proses manajemen. Nah, kita coba naik lagi ke yang lebih atas model Gartner-nya, yaitu virtualisasi. Nah, storage telah virtualisasi dan daya komputasi server dapat dialokasikan dalam persentase. Artinya dia udah mulai melakukan monitoring, dia juga sudah melakukan analisis terhadap penggunaan dari aplikasi-aplikasinya. Perencanaan kapasitas telah mapan dan dilakukan secara terpusat, tidak ada pulau-pulau lagi, ya. Nah, berorientasi layanan ini makin tinggi, ya. Layanan servis dikelola secara terpadu, ya. Pengelolaan daur hidup layanan terotomatisasi, ya, artinya pengurangan kebutuhan SDM untuk melakukan otomatisasi tersebut. Service
level agreement lebih fleksibel ya. Terus di sini fokus SDM teknis lebih banyak pada pengelolaan layanan, tidak lagi aset ya. Makin tinggi berbasis kebijakan, inilah yang paling tinggi ya, terpadu ya, penggunaan aset seimbang sesuai prioritas, nilai tambah dan kebijakan. Di sini artinya apa? Ketika kita ingin berinvestasi atau misalnya pengadaan suatu aplikasi, maka pengadaan aplikasi difokuskan terhadap blueprint IT yang sudah kita miliki. Dengan blueprint IT yang sudah kita miliki itu, otomatis kebutuhan dari prioritas akan bisa terpenuhi terlebih dahulu dibandingkan dengan kebutuhan sekunder ya, agar semua lini bisnis bisa terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pada bagian ini kita lihat dari segi ekonomi ya, standardized ini biayanya cukup besar ya, dan juga kualitas layanannya sangat minim dan daya tanggapnya sangat rendah. Sedangkan kalau policy based di sini daya tanggapnya cukup tinggi, kualitas layanannya baik dan biayanya cukup rendah. Namun memang investasi di awalnya mungkin cukup besar ya, tapi kalau kita lihat pada bagian ini makin ke atas ya atau makin tinggi level kemapanan infrastrukturnya, maka kebutuhan dari layanan atau adaptiveness terhadap layanan itu juga makin tinggi ya. Dan biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan layanan menjadi lebih murah. Oke, ini adalah referensi mengenai bab capacity planning dan infrastruktur maturity model. Kita sudah membahas bagaimana cara untuk memanage manajemen kapasitas terhadap infrastruktur kita dan melihat maturity model yang dikeluarkan oleh Gartner. Ya. Diharapkan dengan menggunakan materi ini Anda bisa memahami dan memilih kira-kira infrastruktur di dalam organisasi Anda masuk ke dalam maturity model level yang mana. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.